Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Lestari dari kelompok 5. Dan kami akan melakukan presentasi mengenai evaluasi pembelajaran yang inovatif. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Cindy Puspita Amalia, Ajeng Nur Afifah, Ashifa Megautami, Rati Gustianisya, Ika Nur Khalifah, Zalfa Afifah, Muhammad Fahmi Eki, Muhammad Fadil Iskandar. Lanjut. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi dapat dijelaskan secara bahasa maupun secara harfiah. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penakdiran atau penilaian. Sedangkan secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar. Karena melalui evaluasi, seorang guru akan mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil belajar. Di samping itu, dengan evaluasi, seorang guru juga akan mendapatkan informasi tentang materi yang telah ia gunakan. Apakah dapat diterima oleh para siswa atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy Puspita. Selanjutnya ada pengertian inovatif. Pengertian inovatif secara umum memiliki makna yaitu mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita maupun masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Untuk menjadi seseorang yang berguna diperlukan sifat inovatif maupun kreatif, karena kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan dan berhubungan. Jika kita telusuri lagi, inovasi yang baru yang dari diri kita akan sangat berdampak pada seluruh lingkungan kehidupan kita. Tetapi perlu ditekankan bahwa sikap inovatif harus didasarkan pada segala tindakan yang positif agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan luas. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi inovatif adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu dengan cara menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita maupun masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Tujuan utamanya adalah rekomendasi komprehensif terdapat pembelajaran atas informasi atau data hasil pengukuran dan penilaian yang telah dianalisis. Dengan demikian, guru melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran tersebut, dan mengenai hasil dari penilaian pembelajaran tersebut akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tersebut ataukah belum. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada fungsi formatif. Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif. Menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dan yang terakhir, ada fungsi penempatan. Menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam
menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya, prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada SAHI. SAHI berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua itu objektif, yaitu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh sistematis. Berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Terakhir, akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik-teknik, maupun hasilnya. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional, berorientasi pada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini sekolah yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Yang kedua ada pendekatan sistem, evaluasi yang dilakukan melalui sistem atau totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Komponen evaluasi yang dimaksud meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Next. Selanjutnya ada jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu evaluasi tes. Tes merupakan suatu alat pengumpulan informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan keterbatasan. Tes mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur peserta didik dan untuk mengukur keberhasilan program pengajaran. Selanjutnya, ada jenis evaluasi tes. Jenis evaluasi tes ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes bentuk uraian atau esai, dan yang kedua, tes objektif. Tes bentuk uraian atau esai disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dilihat dari luas atau sempitnya materi yang dinyatakan, bentuk tes uraian ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian terbatas, dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya. Yang kedua itu uraian bebas, yaitu peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematika sendiri. Kemudian ada tes objektif, yaitu pengukuran yang berdasarkan pada penilaian atas kemampuan siswa dengan soal menjelaskan jawaban yang benar atau yang salah, soal dengan bobot nilai yang tetap. Dan dalam tes ini, subjektivitas guru ketika melakukan pemberian nilai tidak ikut ambil bagian atau ikut pengaruh. Terdapat beragam macam tes objektif, meliputi jenis yaitu tes pilihan alternatif, tes pilihan ganda, tes objektif menjodohkan, dan tes bentuk benar atau salah. Selanjutnya ada evaluasi non-tes.
Penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas yang real. Evaluasi non-tes memiliki sifat yang lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai aspek kognitif tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pelajaran berlangsung. Jenis evaluasi non-tes yaitu ada skala bertingkat, yang menggambarkan suatu nilai berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Yang kedua ada angket, adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Yang ketiga ada daftar cocok, yakni deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat. Yang keempat ada wawancara, merupakan suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Yang kelima ada pengamatan atau observasi. Adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Untuk media evaluasi pembelajaran atau aplikasi yang digunakan secara inovatif saat ini ada Google Classroom, Google Form, YouTube, Edmodo, Microsoft Word, WhatsApp, Zoom, Kahoot, maupun Quizizz. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.